Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Afandi dengan NIM 2111110301139 dari program studi Teknik Sipil Universitas Jember. Di sini saya akan melaksanakan presentasi tentang karya tulis ilmiah saya, yaitu yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 bagi mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Jember. Yang pertama, latar belakang. Teknologi informasi yang berkembang pesat sangat berpengaruh di dunia maupun di berbagai bidang. Teknologi sendiri dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, proses pendidikan, dan pembelajaran secara tradisional hingga modern. Akhirnya di penghujung tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya kasus coronavirus atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan atau Cina. COVID-19 menyebar sangat cepat di berbagai dunia. Dalam keadaan darurat, seluruh jenjang sekolah diinstruksikan untuk menghentikan sistem pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, pemerintah mengarahkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dilakukan secara online atau dalam jaringan. Kita telah mengganti sistem pembelajaran tatap muka tradisional secara online sehingga dapat terus menerima bimbingan. Selanjutnya, perumusan permasalahan. Pembelajaran jarak jauh menghadirkan berbagai permasalahan. Salah satunya penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik tentunya dapat mengurangi kebosanan dari siswa dan menunjukkan minat dari siswa sehingga membuat semangat siswa menjadi sangat tepat. Masalah yang paling umum dalam pembelajaran online yaitu akses jaringan yang tidak memadai dan paket internet yang sangat boros. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari makalah ini memahami dan mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran daring yang dilakukan saat pandemi COVID-19 dan presentasi efektivitas pembelajaran secara daring. Selanjutnya yaitu manfaat. Penelitian ini dapat memahami dan mengetahui kondisi pembelajaran daring mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembahasan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode survei. Teknik pengumpulannya melalui responden dan dilaksanakan secara online juga. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengetahui pasti dan akurat mengenai efektivitas pembelajaran secara daring. Jumlah populasi keseluruhan mahasiswa aktif program studi teknik sipil yaitu berjumlah 541 orang, sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 54 orang yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2020-2021 program studi teknik sipil. Survei dilakukan pada masa semi pandemik pada 15 Juni 2022. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para responden. Yang pertama, bagaimana tanggapan saudara sebagai mahasiswa Universitas Jember mengenai pembelajaran secara daring atau online selama masa pandemi COVID-19? Tujuan dari pertanyaan ini mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelajar terhadap pembelajaran daring. Dari hasil survei didapatkan bahwa 42,6% dari jumlah responden menyatakan kurang puas selama pembelajaran online dan hanya 9,3% menyatakan sangat puas. Sisanya 11,1% menyatakan puas, 31,5% menyatakan cukup puas, 9,3% menyatakan sangat tidak puas. Selanjutnya, media apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran daring? Tujuan dari survei pertanyaan ini mengetahui apa saja media atau aplikasi yang digunakan
atau yang paling sering digunakan untuk pembelajaran daring. Berdasarkan hasil survei, 81,5% memilih aplikasi Zoom, 75,95% memilih aplikasi WhatsApp, sedangkan 74,1% memilih blended learning Universitas Jember, dan 70,4% memilih Google Classroom. Selain itu, 5,5% memilih Google Meet, 1,9% memilih Blog Kelas, dan 1,9% lainnya memilih Smart Manila. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu bagaimana materi yang diberikan atau diajarkan oleh dosen selama pembelajaran daring. Pertanyaan ini buat mengetahui seberapa besar materi yang disampaikan oleh dosen, apakah mampu diterima oleh mahasiswa sendiri. Dari hasil survei didapatkan 35 menyatakan baik, 29,6% menyatakan kurang, sedangkan 25,5% menyatakan cukup, 11,1% menyatakan sangat baik, dan sisanya menyatakan sangat kurang. Selanjutnya pertanyaannya itu apa saja kekurangan yang kamu rasakan sebagai mahasiswa selama pembelajaran daring. Tujuan pertanyaan ini adalah mengetahui apa saja kendala yang selama pandemi dialami oleh mahasiswa. Ya, berdasarkan hasil survei didapatkan 83,3% menyatakan bahwa gangguan sinyal menjadi faktor utama penghambat pembelajaran daring, 59,3% memilih kuota yang sangat boros, 46,3% memilih bosan, dan 7,4% memilih gaptek. Selanjutnya ada pertanyaan yaitu yang ini pertanyaan terakhir, yaitu sebagai mahasiswa mana yang Anda pilih, pembelajaran daring atau tatap muka. Tujuan dari pertanyaan ini dibuat untuk mengetahui keinginan dan dalam mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi, serta agar peneliti dapat menyimpulkan bagaimana efektivitas pembelajaran selama pandemi. Dari hasil survei menyatakan bahwa 79,6% responden memilih pembelajaran dilakukan secara tatap muka, 14,8% memilih sebagian daring, sebagian tatap muka, dan 5,6% memilih daring. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembahasan di atas maka dapat diambil yaitu pembelajaran daring bagi para mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Jember sangat tidak efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.